bekerja untuk aku. Siap, Mbak. Itu Dela dimasuki makhluk jahat namanya. Hal yang tidak bisa dipastikan keberadaannya adalah hantu. Makhluk ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan konten yang berbau horor sangat digandrungi oleh netizen. Tapi pernah nggak kita berpikir, apakah hantu itu benar-benar ada? Di mana mereka tinggal? Seperti apa? Atau hantu hanya cerita karangan saja? Kali ini Radio Mistis akan membahas tentang keberadaan makhluk tersebut. Tentunya dengan beberapa sumber yang sudah dikaji sebelumnya. Hantu adalah roh dari orang atau hewan yang telah mati dan menampakkan wujudnya dalam kehidupan. Definisi dari hantu pada umumnya berbeda untuk setiap agama, peradaban, maupun adat istiadat. Beberapa kebudayaan, hantu tidak didefinisikan sebagai zat yang baik ataupun jahat. Begitu penjelasan dari Wikipedia Bahasa Indonesia. Hantu atau roh jahat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai makhluk yang dianggap terdapat di tempat-tempat tertentu. Apakah benar demikian? Menurut saya, itu hanya definisi kepercayaan atau kebiasaan saja. Karena secara universal belum ada kesepakatan tentang definisi hantu. Jika mau dianggap beneran ada, lalu hantu itu masuk ke dalam kategori makhluk apa? Jin atau manusia? Oke, mari kita bahas satu persatu. Pertama, misal hantu masuk dalam kategori manusia. Sesuai dengan definisi sebelumnya, mereka berasal dari roh orang atau hewan yang sudah mati. Agama Islam menerangkan bahwa ruh manusia yang sudah mati akan tinggal di alam barzakh. Berikut kata Ustadz Abdul Somad. Kalau umat Islam meninggal dunia, ruhnya di mana Pak Ustadz? Ruh 3. Orang yang baik-baik tempatnya illiyin. Orang yang jahat-jahat tempatnya sijjin. Tapi Allah kuasa mengirimkan ruh untuk masuk balik ke dalam badan dan dicabut balik untuk merasakan azab atau merasakan nikmat. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ruh. Benarkah ruh bisa datang ke rumah? Tak bisa. Penjelasan Ustadz Abdul Somad tersebut mematahkan definisi bahwa hantu berasal dari roh orang yang meninggal. Kedua, hantu itu termasuk dalam kategori jin. Sebelum itu, kita harus tahu dulu, jin itu apa. Selain malaikat dan manusia, jin juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Dikutip dari nu.or.id, bahwa jin secara harfiah bermakna sesuatu yang tersembunyi. Makna tersebut menunjukkan bahwa jin merupakan makhluk halus. Sifat halusnya jin bisa menyerupai manusia secara fisik, namun manusia sendiri tidak bisa melihat jin secara kasat mata, kecuali orang tersebut mempunyai kemuliaan dan keistimewaan. Keberadaan jin sendiri diterangkan dalam Al-Quran bahwa Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zariyat, ayat 56. Lalu apakah hantu itu adalah jin? Menurut salah satu ulama kondang Ustadz Abdul Somad, jin ini terbagi menjadi dua bagian, yakni jin muslim dan kafir. Jin kafir disebut setan yang dipimpin oleh iblis. Setan ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah Korin. Dia bertugas menemani manusia sejak lahir hingga meninggal. Apa beda setan sama jin Pak Ustadz? Nama komunitasnya jin. Jin yang jahat itu namanya setan. Induk setan itu namanya iblis. Setan itu terbagi dua. Ada namanya setan korin. Waktu saya lahir ada setan ikut. Itulah yang menyucuk pusat kita. Makanya kita nangis waktu lahir. Wih, wih. Ada bayi lahir ketawa? Ada bayi film hantu. Waktu bayi lahir menangis, kenapa? Setan itu waktu lahir ikut. Sedangkan kata Ustadz Adi Hidayat, setan terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah hafaf. Setan ini bertugas mengganggu manusia lewat bunyi-bunyi hewan. Hafaf, ini setan yang suka memberikan was-was pada penampakan berjudul binatang. Ya, pada penampakan ya pada binatang-binatang tertentu. Begitu lihat takut, was-was, langsung ini. Nah, itu apalagi kadang-kadang binatang yang nggak ada terus tergambar di benak kita itu, ya. Awas, ada ular berkepala singa misalnya kan, atau ada macam-macam. Ini kadang-kadang seperti itu. Ini setannya namanya ini hafaf. Kedua adalah walhan. Setan ini bertugas mengganggu manusia saat bersuci, baik berwudu ataupun sedang mandi wajib. Kemudian walhan, setan
yang melekat untuk menggoda orang-orang yang wudhu. Ya, sering dikenal dengan setan wudhu. Ya, memberikan was-was pada orang yang telah wudhu sampai ke sholat. Ketiga adalah khinzib, atau orang biasa menyebutnya khanzab. Setan yang bertugas menggoda manusia saat sholat. Khinzib itu, ada yang membaca khanzab, itu setan menggoda orang sholat. Ya. Jadi dia mulai tugasnya, dia berdinas saat orang mulai bertakbir. Jadi begitu orang takbir, Allahu Akbar, baru langsung dia bertugas itu. Kata Nabi, diberikan gambaran kepada kita, dia akan berkata, udhkur kata, ingat ini, ingat itu. Keempat adalah zalnabur, yakni setan yang bertugas di pasar atau proses perniagaan. Zalnabur, ini setan pasar ini. Ya, kondisi-kondisi dalam niaga. Ya, pasar, ya kondisi, kalaupun sekarang sudah jadi swalaya, supermarket, minimarket dan sebagainya. Ya, yang banyak tugasnya, dia menjadikan yang tidak baik terkesan menjadi baik, yang haram ya terkesan menjadi halal. Lalu kata-kata dimunculkan, misalnya barang-barang yang kurang baik seakan-akan dikesankan baik. Kelima adalah mitros, setan yang bertugas untuk menyebarkan berita bohong. Ini metrash ini kalau bahasa sekarang ini setan hoax. Ya, yang menggoda untuk menyebarkan berita-berita bohong ini, intisyarul kadzib. Nah, ini setan hoax, ini metrash nih namanya nih. Keenam adalah a'war, setan yang bertugas untuk mengarah kepada perbuatan zina. A'war, ya, setan penggoda yang mengarah kepada zina. Hati-hati ya, hati-hati nih, awas ya. Dan ini sesuai zamannya nih, sesuai zamannya. Ya, ada godaan-godaan klasik ya, baik anak muda yang sudah balik ataupun sampai ke orang dewasa. Ketujuh ialah dasim, ia bertugas mengganggu manusia ketika di dalam rumah. Ini pengganggunya ini nih, dasim, setan rumah nih, setan rumah. Dia mengganggunya macam-macam. Ada yang berusaha memecah belah suami dengan istri, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Ya, ini bisa mengganggu peran harmonisasi antara suami dengan istri. Radio mistis mengambil kesimpulan bahwa yang suka menjelma menjadi makhluk halus itu adalah setan. Tujuannya adalah untuk menggoda dan menakut-nakuti manusia agar ingkar kepada Tuhannya. Banyak dari kita percaya bahwa setan memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan mampu membunuh manusia, padahal mereka itu lemah dan mereka hanya nampak kuat di mata orang-orang yang lemah imannya. Udah sebulan lah wabah muncul di desa ini. Udah hampir semingguan mereka nunggu pertolongan datang.